Jikalau seandainya ada hal-hal yang berbau maksiat, perbuatan perilaku yang tidak diridai oleh Allah, barokahnya kita duduk di rumahnya Allah dan bertawassul dengan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya dihapus. Dan bukan sekedar dihapus, diganti oleh Allah Ta'ala dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana yang sering-sering saya sampaikan, ada dua fadilah dari sekian fadilah hadir majelis taklim. Satu, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, jenis bilangan dosa-dosa tadi yang jumlahnya nggak tahu berapa sudah diampuni, sekaligus diganti dengan bilangan-bilangan ganjaran dan pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang sekaligus barokah. Amin ya rabbal alamin. Amal yang saleh itu syarat-syarat tertentu dan hal-hal yang harus diperhatikan agar kita setiap kali beramal memiliki status amal yang soleh. Harus betul-betul dipelajari sebaik mungkin apa itu kriteria amal ingkang soleh. Pertama, para rawuh, monggo sarang-sarang diperhatikan. Satu, pertama, yang mendorong kita beramal. Sekali lagi, yang mendorong kita beramal. Jenengan kok tiba-tiba semangat jamaah, semangat ngaji, dari jauh berangkat kali. Yang mendorong ini apa? Ini yang menjadi penentu amalan kita berupa ngaji tadi. Jikalau yang mendorong betul-betul ingin meraih ridhonya Allah, maka tandanya kalau seandainya tidak ada talaman, maka nggak kecewa. Nggak kecewa. Tapi kalau ternyata bener Ustaz, saya ini tujuan golek ridhonya Allah, pas selesai ngaji tiba-tiba gak ono talaman, ngerusulun apa boten? Saestu sekali-kali ini dicobi majelis taklim garingan, kopi ndak ada, talaman nggak ada. Ini pertama. Terus yang mendorong diri kita beramal supaya menjadi amalan salihah itu satu tok dan bukan dua. Apa itu? Supaya angsal ridhone Allah. Bahkan kalau sakit jangan melirik surga dan jangan karena takut neraka. Walaupun itu termasuk hal yang diperbolehkan kita beramal karena berharap surga, kita beramal karena takut neraka, boleh-boleh saja. Cuma ada amal yang lebih berkualitas kalau amal yang dikerjakan semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah. Jenengan nek donga, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ridho dulu baru surga. Nah, jangan nek wayah Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min, Gusti kula nyuwun ridho nembe swarga. Mboten kok swarga riyin nembe ridho, mboten. Tapi ridho dulu baru kemudian surga, karena surga beserta isinya itu cerminan ridhone Allah. Lanjutnya, wa na'udzubika min sakhatika wan, Gusti kula nyuwun perlindungan jangan sampai jenengan benci baru kemudian jangan jenengan masukkan ke dalam neraka, karena
neraka beserta isinya itu cerminan daripada sifat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendorong sing paling tinggi agar amalan soleh kita ini berkualitas, jangan punya tujuan apapun, bahkan surga dan neraka jangan dilirik. Yang dilirik adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Konten tiang kesukaannya kopi, apa kok? Kopi, kaya sing ngomong. Okay. Ada orang suka kopi, ada orang suka dengan yang membuat kopi. Beda apa mboten? Kalau orang itu sukanya kopi, ketika kopi itu ndak ada. Tapi kalau ada orang suka yang membuat kopi, insya Allah suatu waktu akan dibuatin kopi. Terus membuatin Pak? Ada orang nih, saya suka kopi atau saya suka makanan atau udah selesai kopi selesai, habis kopi habis selesai. Tapi ketika Anda mencintai orang yang punya kopi dan orang yang punya kopi mencintai jenengan, suatu saat kapanpun jenengan butuh kopi akan diberikan kopi. Begitu pula jenengan suka surga nopo suka sing damel surga? Pengen mendapatkan surga nopo pengen diridhoi yang menciptakan surga? Pengen diridhoi. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu sosok dari sekian nabi menurut cerita yang pernah masuk ke api. Ketika Raja Namrud berupaya untuk membakar Ibrahim karena telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Pertanyaan, apakah Ibrahim terbakar? Betul? Itu Nabi Ibrahim di dalam api, tapi bukan kebakar, sebab Nabi Ibrahim diridhoni Allah. Api niku makhluk. Bentuknya api, warnanya api, tapi dalamnya Allah mampu menjadikan seperti es. Dingin, kuni bardan wasalama. Hei api, saat Nabi Ibrahim dimasukkan, jadilah kamu dingin. Seketika itu dingin. Ini Nabi Ibrahim, jenengan jangan coba-coba. Jangan dicoba-coba. Belum sampai pada makom dan kedudukannya. Kalau jenengan sampai besok innalillah, jangan salahkan saya. Tapi ini cerita fakta membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia maupun di akhirat makhluk. Surga pun juga makhluk, neraka pun juga makhluk. Ada yang menciptakan, inggih menika Allah. Kalau Allah Ta'ala itu meridhoi seseorang seperti Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, enggak terbakar. Karena Allah mampu menjinakkan api, walaupun bentuknya api, warnanya api, tapi dalamnya bisa dirasakan seperti AC, dingin. Kalau itu mendapatkan ridhonya Allah. Maka sekali lagi, di akhir atau penghujung daripada tahun ini, yuk beberapa hari ini kita tata kembali niat kita. Kita perbaiki lagi niat kita. Kita cek kembali apa yang mendorong selama ini: sholat tahajud, sodakoh, baca Quran, majlis taklim. Mudah-mudahan yang mendorong untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, syarat atau trik agar amal panjenengan ini menjadi amal yang betul-betul soleh. Jenengan sekuat tenaga jangan beramal kecuali yang pernah dilakukan oleh Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan pernah beramal kecuali amalan itu pernah dilakukan oleh Rasul.
Contoh nih, kalau contoh lagi, ada orang sholat, mulai pagi sampai zuhur, puluhan bahkan mungkin ratusan sholat. Ada orang hanya sholat 2 rakaat tapi namanya duha. Tapunten, gede pundi pahalane, yang ratusan rakaat atau yang 2 rakaat sholat duha? Halo, halo. Wah, ini mikir talaman ini jelas sih. Ono talaman porai ya? Ya 2 rakaat dong. Kenapa? Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun boleh saja Anda mau melakukan sholat apa, bebas. Tapi yang jelas yang ini duha pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau sahnya sah, bolehnya boleh, namanya nafil mutlak. Boleh. Tapi sangat disayangkan kalau ada orang melakukan 2 rakaat 10, 20 sampai 100, ternyata sholat duha nggak dilakukan. Niki keliru. Kenapa? Karena ini yang harus didahulukan, sebab ini yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab itu nggak pernah makan semangka. Nggak pernah makan apa? Semangka. Apakah haram? Enggak. Halal. Tapi kenapa? Jawaban beliau, karena aku belum pernah melihat Rasul makannya seperti apa. Ayo, mangane apa? Sak kulite apa tanpa kulite? Disikan apa dipecah? Nek jenengan apa? Alah, yang penting halal, mlebu gitu. Sahabat Umar bukan masalah haram, halal. Cuma karena inilah para sahabat yang menunjukkan kualitasnya mereka dibanding daripada yang lainnya, karena tidak mau melangkah kecuali yang dilakukan tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abdullah bin Umar, putranya, pernah berjalan-jalan dengan temannya pakai kendaraan, pakai kuda atau pakai onta. Berjalan berangkat, di tengah perjalanan ada pohon. Lalu Ibnu Umar keluar dari barisan, muterin pohon ini, diputerin. Setelah selesai diputerin, kemudian gabung kembali, ditanya, "Hei Ibnu Umar, ada apa kok sampean muterin?" Jawabannya simpel, aku pernah diajak Kanjeng Nabi lewat sini dan aku lihat Rasulullah muterin pohon. Aku melok nopo? Muter aja. Alasannya karena Nabi pernah muterin ini Ini hal yang mubah loh Pak. Tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa, tidak mengandung yang haram atau makruh, tapi para sahabat nilainya tinggi derajatnya dikarenakan karena berupaya tidak melakukan amalan kecuali amalan itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah kita tahu yang memiliki mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa subuh tidak pakai kunut, beliau yang mengatakan bahwa memegang istri tidak membatalkan wudu, mazhab beliau, walaupun beda dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah pernah dikejar-kejar oleh musuhnya, akhirnya ngumpet di gunung, masuk ke goa. 1 malam, 2 malam, 3 malam keluar. Ditanya oleh orang yang mengerti, "Wahai Imam, ini masih rawan loh ya, kenapa jenengan kok baru 3 malam keluar?" Jawabannya, karena Nabi Muhammad SAW saat dikejar oleh orang-orang Quraisy masuk ke Gua Thur, beliau hanya 3 malam, dan saya tidak mau melebihi daripada 3 malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah cerita-cerita
hal yang mubah, berupaya untuk dikait-kaitkan, disambung-sambungkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita semuanya tahu, setiap amalan yang pernah dilakukan oleh Rasul pasti sudah diterima oleh Allah dan sudah menjadi statusnya amal yang soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang nomor 2. Yang pertama tadi apa? Pendorongnya apa? Bahasa gampangnya, niatnya itu apa? Yang kedua, banyak jenis amalan-amalan, jenengan dahulukan dulu amalan yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Contoh nih, kalau jenengan pengen fokus di dalam bab sholat, ya, sholat sunnah, perhatikan terlebih yang pertama witir, jangan sampai ditinggalkan. Witir serakaat, 3 rakaat, 5, 7, 9, 11. Kanjeng Nabi 11 rakaat. Jenengan derek sinten? Kanjeng Nabi berarti berapa? Pun tanda tangan 11 rakaat jamaah istiqomah. 11 rakaat. Malih Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan namanya salat duha. Ini saya contohkan di babakan sholat saja, sebatas kita ini terarah kalau mau mengerjakan sholat sunnah. Duha ada riwayat 2, 4, 6, 8, 12. Pilih pundi? Allah, apa nih ya? Pilih 8 nggih. 8 kita sepakati tanda tangan. 8 jamaah istiqomah, 8 duhanya. Pokoknya 3 gampang mohon. Salat rawatib qobliyah ba'diyah tolong diperhatikan. Semua 2 kecuali qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4. Setuju? Tanda tangan malih. Jamaah istiqomah setuju. Selain itu cuma 2 kecuali yang zuhur ambil yang 4 qobliyah, ba'diyahnya 4, supaya kita mendapatkan kepastian jasad kita tidak akan terkena api neraka. Kalau 4 qobliyahnya, 4 ba'diyahnya. Yang asar qobliyahnya usahakan, walaupun itu bukan muakkad, tapi usahakan, karena Rasul pernah mendoakan dalam hadisnya, semoga Allah merahmati orang yang qobliyah asar 4 rakaat. Jadi yang 2 nggak dapat, apalagi yang sama sekali enggak. Harus berapa? Didoakan semoga dirahmati. Dan di antara rahmat yang kita nanti saat ajal tiba adalah husnul khotimah. Dan rahmat yang kita nanti saat kita berada di alam barzah, mudah-mudahan roh kita di samping rohnya Rasulullah. Dan rahmat yang kita harapkan saat di padang mahsyar, mudah-mudahan bersanding dengan Rasulullah. Dan di surga rahmat yang kita harapkan, mudah-mudahan satu tempat di Firdausul A'la bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan sampai direndahkan. Sekali lagi, rawatib usahakan jangan ditinggalkan. Ba'diyah nopo qobliyah. Wabil khusus ketika datang zuhur, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Asar qobliyahnya 4. Mudah-mudahan diamalkan secara istiqomah. Ulangi malih, witir jangan sampai ditinggalkan. Duha jangan sampai ditinggalkan. Witire 11 sudah kita sepakati. Duhanya 8 sudah kita sepakati. Sepakat mau mboten jenengan? Sepakat. Rawatib nggih, 2 semuanya 2 kecuali yang 4 qobliyah zuhur ba'diyah zuhur 4
rakaat qobliyah asar. Mudah-mudahan berkah manfaat, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir nanti diadzan langsung dikomati. Yang terakhir sholat di malam hari dalam kurung tahajud. Ini ciri khas orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin masuk dalam golongan orang-orang soleh, sebagaimana di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masukkan ke dalam orang soleh, baru masukkan ke dalam surga. Masukkan dulu dalam golongannya orang soleh, baru kemudian masuk di dalam surga. Artinya di dalam surga kalau nggak ketemu orang soleh nggak enak, titik. Di dalam surga kalau nggak ketemu nabi nggak enak, kalau nggak ketemu dengan para aulia nggak enak. Karena surga menjadi mulia karena di dalamnya ada orang-orang yang mulia. Lah, ciri di antara orang soleh dalam hadisnya punya rutinitas sholat, namanya sholat tahajud. Sholat apa? Tahajud. Ka'bus solihina qablakum. Itu kebiasaan baik orang-orang soleh sebelum kalian. Monggo kula aturi. Sayyidina Ali Zainal Abidin per malam 1000 rakaat. Sudah, kita belum sepakat nih. Rabi'ah Al-Adawiyah wiridanya 1000 rakaat. Ada yang 500 rakaat, ada yang 300, ada yang 100. Sepakati yang mana? Tidak ada yang disepakati. La ilaha illallah. Pinten mriki? Kok model tawar-tawaran ngeten, ya Allah Gusti, wong ibadah kok tawar-tawaran. Ya. Rak'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. Walaupun hanya 2 rakaat, gudange kesainan. Tadi sepakat berapa rakaat? 2 rakaat. Tanda tangan gede. La ilaha illallah. Mboten napa-napa, kanzun. Berarti kalau jenengan tambahi lagi 2 rakaat 4 rakaat, berarti gudangnya tambah ageng. Tambahi lagi 2 rakaat 6 rakaat, tambah ageng. Tergantung panjenengan. Pengen sing alit napa sing gede? Sing kathah napa sing sedikit? Kathah yang monggo tadi targetnya 500 rakaat. Mudah-mudahan berkah manfaat ya. Jadi kesimpulannya hanya 2 yang bisa saya sampaikan. Amal soleh tandanya 1 yang mendorong untuk semata-mata golek ridhani Allah, dan yang kedua jangan melakukan apapun amal sebelum Anda melakukan amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, khususnya di babakan sholat. Perhatikan hal-hal sunnah yang berkaitan tentang sholat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin.